Jaka Tingkir. Kepada beliau kami persilakan. Sallallahu Muhammad. Sarusen. Ya, oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. وأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم. Al-Mukarram wal Muhtaram, yang sama kita muliakan guru kita, pembina Yayasan Silaturahim 99, Kiai Haji Hasanuddin MA beserta seluruh keluarga besar, segenap para asatidz yang hadir di tengah-tengah kita, dan juga penceramah kita Ustaz Zainal, rekan saya Ustaz Andi Dayong, dan rekan-rekan Ustaz yang lain, tim hadroh yang saya banggakan, adik-adikku para yatama, ibu-ibu, bapak-bapak,
yang insya Allah semuanya kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pejabat pemerintah setempat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh baju, tokoh celana, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang belum kawin, yang belum disunat, mudah-mudahan dapat rahmat. Makin ya Bu. Tidak lupa yang saya cintai dan saya sayangi istri saya. Nah, mana dia orangnya? Ada yang semoga jadi istri yang solehah. Kita bersyukur kepada Allah. Malam ini kita hadir dalam rangka mensyiarkan, memperingati tahun baru Islam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir duduk bersimpuh di majelis yang penuh dengan barokah ini, insya Allah kita semuanya mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni dosa-dosa kita, diterangi hati kita, diberikan hidayah dan taufik sehingga kita dapat berjalan meniti kehidupan di alam dunia ini di dalam naungan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya merasa bersyukur dan sekaligus hati merasa bungah malam ini mendapat kehormatan diundang oleh Yang Mulia guru kita. Terima kasih banyak, dan tentunya harapan saya dari pertemuan kita malam ini, semoga kita bisa ambil hikmah, manfaat untuk kita jadikan ibrah dari sepak terjang perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat dalam berdakwah. Mudah-mudahan kita dijadikan umatnya yang istiqamah. Bu, udah ngantuk belum? Udah ngantuk belum? Yang ngantuk kita kurang. Saya nggak lama-lama, paling 10 menit aja. Setuju kagak? 15 menit dah. Setuju kagak? 20 menit. Dah serago dah. Gue yang ceramah. Amplop udah dikasih, tinggal pulang doang. Udah beres, bisa. Lama sebentar amplop udah dibeli ini. Berapa? Kayaknya mah 10 ikat tadi. Insya Allah berkah. Amin. Ya Rabbal. Hadirin hadirat yang saya cintai dan saya hormati,
Ada 3 hal yang menjadi bahan renungan kita malam ini di dalam kita mensyiarkan dan memperingati tahun baru Islam. Yang pertama adalah mensyukuri nikmat Allah. Ya Bu, Ibu, Assalamualaikum. Masih Ibu. Yang pertama adalah mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat itu ada 3 tingkatan. Pertama, mensyukuri nikmat Allah dengan hati. Artinya bahwa segala sesuatu nikmat yang kita rasakan, apapun itu jenis dan bentuknya nikmat tersebut, itu adalah merupakan pemberian Gusti Allah Subhanahu. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Kendor amat ini. Yang semangat, yang kompak, setuju? Neng yang kagak jawab, aku doain gak laku-laku. Ibu-ibu yang gak jawab, aku doain biar lakinya kawin lagi. Bapak-bapak yang kagak jawab, gak ngapa-ngapa, CS. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Kepaksa. Kepaksa apa enggak? Ibu enak ya, kalau ceramah tiang agak gede-gede kita baru bisa nyender. Ya kayak orang main film India, gak boleh ketemu tiang nyanyi. Bro, lu jangan bercanda. Allah berfirman, fadhkuruni azkurkum, ingat selalu kepadaku, niscaya aku bakal ingat kamu. Bu, hai, bu, hai, hai bu, hai. Allah nyuruh kita agar supaya kita selalu ingat kepada Gusti Allah. Kenapa harus selalu ingat kepada Allah di mana saja, kapan saja, dalam kondisi dan situasi yang bagaimanapun saja? Kenapa harus ingat kepada Allah? Supaya tumbuh rasa takut dalam hati kita. Takut apaan? Takut akan azabnya Allah. Karena azab Allah begitu pedih. Ibu, azab di dunia saja sudah begitu pedih, apalagi azab nanti di akhirat. Maka orang yang di hatinya selalu ada Allah, orang itu akan merasa selalu diawasi Allah, sehingga dia tidak akan pernah berani untuk berbuat maksiat. Tidak akan pernah berani untuk berbuat dosa. Apa Bu?
Apa artinya dosa? Bu? Apa artinya dosa? Ibu? Ini ibu sebenarnya dengerin sama aku, apa liatin baju aku sih? Apa jangan-jangan terpesona memandang wajah aku? Mahaka fi sadrika wa karihta ayat qali'a alaihin nas. Itulah definisi dosa. Sesuatu yang mengganjal dalam hati kita. Dan ketika seseorang berbuat dosa, dia takut kelihatan orang lain. Maka kalau kita yakin dengan Allah, kalau kita yakin dengan Allah, maka kita tidak akan pernah berani untuk menduakan Allah. Ya Bu, kan ibu-ibu kalau diduain kagak enak ya. Bu, ibu-ibu kalau diduain enak nggak? Sakit nggak? Apanya? Bu, ibu kalau diduain enak nggak? Sakitnya? Apanya? Sakitnya tuh di sini. Iya, iya. Makanya jangan pernah kita menduakan Gusti Allah. Iman harus benar. Iman harus. Jangan pernah kita menduakan Allah. Allah marah kalau diduain. Betul. Tanamkan dalam diri kita dan hati kita, lubuk hati yang paling dalam, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Lamnya harus tebal. La ilaha illallah. Gak boleh asal tuh nyebut kalimat tauhid. Kadang-kadang kan ada yang tahlilnya ogah-ogahan. Ada nggak? Ada nggak? Begitu diundang tahlil, yang mati orang susah, orang kere, ogah-ogahan tahlilnya. Giliran yang mati orang kaya berduit, orang belum datang nyampe. Begitu tahlil kencang banget, semangatnya luar biasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biasa. La ilaha illallah. Apa artinya deh? Yang wajib disembah oleh seluruh makhluk itu Gusti Allah. Kita umat Islam punya Allah. Kalau umat yang lain punya Tuhan, nggak punya Allah. Kalau kita punya Allah. Allah sama Tuhan beda. Allahu 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 Allah. Coba Tuhan. Tuhan 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 Tuhan. Ya kan? Dedek. Paham nggak? Apa? Enak gak kalau Tuhan? Jadi hantu. Ada tahu hantu nggak? Apaan? Banyak betul. Kamu bisa lihat lu. Hebat amat. Mudah-mudahan jadi kiai. Jadi kayak pemburu hantu.
Insya Allah. Kadang-kadang kita manusia ini sering menduakan Allah, yang ada dalam hati kita bukan Allah. Betul? Betul? Yang ada dalam hati kita ini urusan dunia. Allah dilupakan, sementara Allah yang menguasai dunia dan jagat raya. Maka kita yang hidup di alam dunia ini, kalau kita merasa kesulitan, mengalami berbagai macam permasalahan, siapa yang bakal menyelesaikan masalah kita? Bukan kecerdasan kita, bukan ilmu kita, bukan harta kita, bukan jabatan kita, tapi yang menyelesaikan masalah kita adalah Gusti Allah. Maka selalu ingat, setiap kita mikir, di situ kita zikir. Setiap kita mikir, di situ kita jelas. Setiap kita mikir, di situ ada zikir, zikrullah. Hati ini selalu ingat dengan Allah. Ada zikir namanya zikir khafi. Zikirnya cuma dalam hati. Jadi bukan di mulut, hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di hati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dulu saya pernah diijazah guru zikir khafi, setelah dibaiat harus diamalkan dalam hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah seminggu, 2 minggu, dan seterusnya, setelah saya amalkan, satu saat saya dibuktikan kehebatan daripada zikir hati itu. Waktu itu udah lama banget, Bu. Udah lama banget, Bu. Dulu udah lama, Bu. Dulu udah lama banget. Waktu dulu saya mau pulang kampung, pengen nyobain naik kereta ke Bandung. Saya ajak semua anak membantu. Kita sekitar 7 orang. Begitu saya mesen tiket, Mbak, tiket Mbak 7. Iya Pak. Begitu saya mau bayar, yang tukang jaga tiket begini ngomong, udah Pak. Nah, kan saya baru pesan, udah Pak. Nah Mbak, saya mau bayar, udah Pak. Padahal saya cuma zikir doang di hati, Allahu Akbar. Itu yang suka menjaga loket tiket ngomong, udah Pak. Lah, orang saya belum bayar bilang udah. Lah, kira-kira enak apa? Lagi hati saya. Alhamdulillah. Akhirnya saya berhenti, saya kagak amalin lagi. Dan saya takut kalau saya amalin terus, kan mau ngapa-ngapain gratis melulu. Orang takut. Begitulah kalau kita selalu isi hati dengan zikir. Ibu kaget. Jadi ingat selalu kepada Gusti Allah. Jangan pernah lupakan Allah. Setiap kali dapat nikmat, ucap alhamdulillah. Setiap kali kita mau melakukan sesuatu nikmat yang Allah berikan, apakah itu makan, sebelum makan kita ucap bis. Doa makan apa Dek? Doa makan apa? Allahumma kita baca sebut nama. Sesuatu pekerjaan yang apabila tidak diawali dengan menyebut nama Allah, bahwa Allah, maka akan putus dari rahmat Allah, tidak akan ada berkahnya. Makanya nih saya ingetin ibu-ibu, ibu kan suka masak ya. Tiap kali ibu mau masak, niatkan karena
baca setelah masak ucap alhamdulillah udah bisa masakin suara. Alhamdulillah udah bisa masakin anak-anak. Maka setiap kita mengawali pekerjaan kita harus ucap bismillah, sebut nama Allah. Karena masing-masing ada tempatnya. Dapat nikmat, alhamdulillah. Kalau kita punya salah dan dosa, astagfirullah. Kita lihat sesuatu yang indah, subhanallah. Nah, kalau kita kedatangan sesuatu yang tidak diharapkan, maka kita ucap la haula wala quwwata illa billah. Ibu-ibu kagak keluar rumah 3 hari karena kreditan banyak, takut tukang kredit datang, ngumpet dari tukang kredit. Begitu udah 3 hari kagak keluar rumah, hujan datang, keluar rumah ngangkat jemuran, pas banget tukang kredit datang. Maka saat kita itu ibu ucap la haula. Ya bu, apa? Bahkan siapa orang yang mengucap kalimat la haula wala quwwata illa billah, awali dengan bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, diamalkan, insya Allah jadi obat dari segala macam penyakit. 99 macam penyakit akan disembuhkan oleh Allah, termasuk penyakitnya ada di dalam 99 itu adalah penyakit bingung. Jadi kalau yang sering bingung, sering-sering baca la haula wala quwwata. Kan sekarang ini orang kebanyakan pada bingung ya, ya nggak? Ibu, kan sekarang ini orang kebanyakan pada bingung ya. Ibu-ibu bingung nggak? Ibu pada bingung nggak? Alhamdulillah. Ada lagi bingung nggak? Alhamdulillah. Berarti nyata itu barusan dibaca la haula, makanya gak pada bingung dengan sebab la haula. Itu saya tanya barusan, ibu bingung kagak? Tuh manfaatnya la haula. Dibuktiin langsung Allah. Alhamdulillah. Adik-adik punya mana? Hah? Ya. Bapak punya? Hah? Nggak punya. Kalau orang nggak punya bapak namanya apa? Anak. Tapi anak yatim yang sesungguhnya itu bukan orang yang tidak berayah, bukan orang yang tidak beribu, tapi anak yatim yang sesungguhnya adalah anak yang miskin ilmu. Anak yang tidak berilmu itulah anak yatim yang sesungguhnya. Makanya jangan putus asa, tetap semangat belajar yang giat, gantungkan cita-cita setinggi plafon. Ini plafon. Kotor apa lu? Plafon. Gantungkan cita-cita setinggi. Waduh, baru duduk tadi. Belajar yang semangat. Kuasai teknologi dan ilmu. Dasari ilmu dengan Kalau ilmu didasari dengan iman, maka berilmu pasti berakhlak. Karena akhlak jauh lebih tinggi daripada ilmu. Orang yang punya ilmu nggak punya iman, sombong. Ada nggak orang paling sombong di dunia ini? Ada nggak pejabat yang paling sombong di dunia ini? Siapa namanya pejabat itu? Siapa? Fir'aun hebat nggak? Firaun hebat.
Namanya besar, seorang raja. Rakyatnya semua tunduk. Hebat nggak? Hebat. Tapi seorang raja matinya hina, cuma terdesak air laut. Walaupun dia raja, namanya hebat, nggak ada bapak-bapak, nggak ada ibu-ibu. Begitu ibu ngelahirin anak, ibunya nanya, bapak kita namain siapa anak kita? Kata lakinya, Firaun aja, nggak ada. Nggak ada yang namain anak Firaun. Ada nggak? Ada nggak? Lalu apa kehebatan seorang Firaun itu? Dia walaupun raja yang sombong, brengsek, bajingan, tengik, tapi dia seorang anak yang taat kepada ibunya, orang yang paling memuliakan ibunya. Sehingga Fir'aun ketika itu berada di Laut Merah, dia tidak akan mati kalau hari itu ibunya nggak mati. Makanya Fir'aun itu ketika hari itu tenggelam lalu mati, karena pada saat itu berbarengan ibunya pun mati. Kalau ibunya hari itu nggak mati, Fir'aun nggak bakal mati. Ini hebatnya Fir'aun, dia selalu taat berbakti kepada seorang ibu. Makanya adik-adik muliakan kedua orang. Jelas? Hormati orang, karena orang tua adalah keramat. Apa? Keramat. Jadi kedua orang tua harus didoain. Anak yang soleh gak pernah ninggalin sholat, habis sholat gak pernah lupa doain orang. Rabbi firli. Dua-duanya harus dihormati dan dimuliakan. Gak boleh cuma hormat seorang. Ustaz, saya mau hormat sama emak aja deh. Emak yang susah payah ngandung. Gak bisa begitu. Emak susah payah ngandung. Waktu ngandung berat, bayi kemana-mana dibawa pergi, gak pernah taruh bareng sebentar. Jalan persis kayak orang bawa daging. Kalau tidur miring salah, centang salah, tengkurap takut pecah. Gak bisa. Tetap bapak pun harus dihormat. Ustaz, saya mau hormat sama bapak aja. Bapak yang susah payah cari nafkah, banting tulang, peras keringat, tulang dibanting, keringat diperasin. Gak bisa. Dua-duanya harus dihormat. Ibu adalah sorga, bapak ibarat jembatan menuju sorga. Bu, sorga. Bu, sorga. Bu, sorga. Pak, jembatan. Jembatan ini. Bu, jembatan. Jembatan kan penting nggak? Penting nggak? Penting. Kalau kampung kita ya, dihalangi oleh sebuah sungai untuk menuju ke kampung sono, nggak ada jembatannya, lah ribet kita. Ribet apa enggak? Maka jembatan bapak ibarat jembatan, ibu ibarat sorga. Dua-duanya harus dimuliakan. Dua-duanya penting. Gak mungkin kalau gak ada bapak gak bakal jadi anak. Ya gak? Ya gak? Bu, sorga. Adik-adik, sorga di bawah telapak kaki ibu. Jangan salah paham ya. Ntar pulang-pulang nyari sorga. Emaknya lagi mandi ditungguin mau bocah keluar dari kamar mandi, desain kakinya jatuh. Kenapa sih lu ngangkat kaki gua tong? Lah pengen lihat sorga mah, kagak ada sorga. Tuh, jangan sampai anak salah pak. Sorga di bawah telapak kaki ibu artinya bahwa keridhaan orang tua itu tergantung keridhaan Allah tergantung ridhonya orang, murka Allah tergantung murkanya orang. Makanya ada satu lagu yang dibuat Bang Haji Roma Irama, judulnya Keramat. Udah tahu lagunya belum?
Mau dengerin nggak? Yuk bareng-bareng yuk, ikutin ya. Hai manusia tren. Ini aku nyanyinya, kamu musiknya ya. Setuju? Ibu musik ya bu? Bisa nggak? Coba akurin musiknya. Tren musik. Yang kompak apa? Tren musik. Ya begitu ya. Ulang. Adik-adik udah bisa belum? Hai manusia. Musiknya aja lu, nggak usah pakai nyanyi. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Musik apa bu? Dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Toretot, 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 toretot. Sama gila nih. Gue itu mau beli keblek semua. Bagian mau aja seliput. Masya, emang indah ya lagu Bang Roma ya? Apa aja judulnya ada, betul nggak? Ada nggak? Semua ada. Sampai kiamat yang belum terjadi udah ada lagunya. Betul, betul. Sampai sore ibu ngelahirin anak ada lagunya. Apa aja ada lagunya Roma? Betul bu? Sampai anak yatim dibikin lagu. Yatim piatu, besarkan hatimu di dalam hidup yang penuh tantangan ini. Amin. Allahumma amin. Enak kalau indah nggak? Wahai engkau manusia, mendustakan agama, apabila mereka engkau sia-sia. Ayo begitu Ustaz, kencang dikit. Dewek Masya. Ya adek, hormati orang. Jangan bersedih karena masih banyak orang tua yang masih akan memperdulikan dan memperhatikan kalian. Insya Allah. Maka inilah bu yang harus kita senantiasa ingat, bahwa anak-anak yatim ini adalah merupakan kekasihnya Allah dan Rasulnya. Siapa orang yang peduli dengan yatim, selalu memberikan nafkah, berikan makan, minum, diperhatikan segala sesuatunya yang menyangkut kehidupannya, maka nanti orang yang demikian, kata Rasulullah, akan bersama Rasulullah dalam surga. Amin. Amin ya Rabbal. Maka oleh karena itu, bulan Muharram ini bulan yang sangat mulia, karena di dalamnya ada satu peristiwa hijrah. Di dalamnya ada satu hari namanya Asyura. Asal kata Asyara, tanggal 10 Muharram. Maka siapa yang puasa pada tanggal 10 Muharram diawali dengan tasu'ah, asal kata tasi'ah, maka itu dia mendapatkan ganjaran
Apa ganjarannya? Yukaffiru sanatal madiyah. Orang yang puasa pada tanggal 10 Muharram diawali dengan tanggal 9 atau diakhiri dengan tanggal 11, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya selama 1 tahun yang telah lalu. Alhamdulillah. Lalu masih banyak lagi amalan pada tanggal 10 Muharram yang harus kita amalkan. 2 menurut hadis Nabi yang sahih, 10 amalan itu hadisnya dhaif karena dinisbatkan dengan amalan para ulama. Apa di antaranya amalan yang harus dilaksanakan setiap pada tanggal 10 bulan Muharram, yaitu puasa sunnah itu sendiri. Ini menurut hadis yang sahih. Jadi tanggal 10 Muharram itu bukan lebaran anak yatim. Gak boleh dikatakan tanggal 10 Muharram itu hari raya lebaran anak yatim. Kenapa? Asyura idun nabiyyun kana qablakum fasumuhu antum. Gak boleh tanggal 10 Muharram dikatakan hari raya lebaran anak yatim. Sebab umat Islam cuma memiliki 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Secara hakiki nggak boleh dikatakan sebagai hari raya anak yatim, lebaran anak yatim. Tetapi kalau secara majazi boleh, karena pada hari itu saja kita bahagiakan mereka dengan kita santuni mereka, berikan sedekah kepada mereka, berikan makan kepada mereka, berikan uang kepada mereka, berikan fasilitas kepada mereka. Jangan lupa usap kepalanya. 1 helai rambut yang ada di kepala anak yatim itu 1 kebajikan. Sekarang ada berapa rambut di kepala anak yatim? Gak ada satupun profesor yang sanggup dihitung. Jadi sebanyak itu pahala kita yang kita peroleh. Alhamdulillah. Pak Ustadz, gimana kalau anak yatimnya botak? Sama. Mau botak kek, mau gondrong kek, tetap sama. Alhamdulillah. Jadi hal pertama menjadi bahan renungan yaitu mensyukuri nikmat pertama dalam artinya mengakui bahwa segala nikmat yang kita rasakan apapun bentuknya itu adalah datang dari Allah, pemberian Allah, bukan dari siapa-siapa. Ibu badannya sehat bukan karena olahraga. Ibu badannya sehat, staminanya kuat bukan karena minum obat. Ya Bu, siapa yang kasih nikmat sehat? Allah. Maka selagi sehat, syukuri. Syukuri apa yang hidup adalah, tetap jalani, melakukan apa aja kalau nyanyi namer aja. Giliran ayat pada neger aja. Coba sekarang giliran ayat. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Tuh, salah giliran ayat. Emang lu pikir ayat puasa doang? Nyanyi mah hafal banget. Ayat lalakum tak takut. Udah salah kenceng lagi. Mana mak semua, anak-anak semua. Alhamdulillah. Mimpi apa? Saya tadi malu sama mana wajah nenek-nenek semua. Nggak ada yang muda orang atur. Tapi yang paling muda istri saya. Halo Yayang. Ayam jebol. Alhamdulillah. Tapi kita bersyukur punya nenek, ya nggak? Ya nggak? Makanya yang masih merasa punya nenek, syukuri. Kenapa? Nenek itu makhluk langka. Ini kan orang-orang top semua itu. Nenek. Nani.
Ini kan orang top semua ini. Nenek-nenek orang top. Orang top. Tua, ongkong, peot. Maka syukur yang masih punya nenek. Kenapa? Makhluk langka. Maka kudu dirawat. Kenapa nenek-nenek kudu dirawat? Sebab nenek-nenek makhluk langka. Jarang yang mati mendadak. Nenek-nenek jarang mati mendadak loh. Jarang. Pasti kalau nenek-nenek sakit dulu. Nggak ada nenek-nenek mati mendadak. Coba anak muda banyak yang mati mendadak. Bener nggak? Ustaz Jepri mati mendadak. Terabakan. Pohon palem diseruduk. Haji Mas Said habis olahraga mati mendadak. Dokter Os mati mendadak. Banyak anak muda yang mati mendadak. Naik motor ngetrek mati. Nggak ada nenek-nenek mati ngetrek. Nggak ada. Kalau ada nenek-nenek mati ngetrek namanya nenek-nenek gaul. Nenek-nenek milenial. Masya Alhamdulillah. Maka yang masih punya nenek bersyukur. Alhamdulillah. Doain nenek cucunya nenek ya. Nek, doain cucunya biar sukses. Biar pada jadi orang. Nek, doain cucunya biar pada jadi orang. Ini orang bukan. Alhamdulillah. Orang itu manusia. Manusia namanya orang. Manusia namanya orang, namanya manusia itu kata orang Sunda. Lamun cek bahasa Sunda, lamun cek istilah filosofi bahasa Sunda, manusia artinya mana manusia. Mana manusia? Mana manusia? Mana manusia? Go. Mana manusia? Mana punya lo? Mana punya lo? Lo. Kita ini nggak punya apa? Manusia. Mana punya lo? Loh, kita ini gak punya apa-apa. Lahir telanjang, nanti mati pun waktu lahir gak ada yang dibawa. Betul gak? Betul gak? Apa yang dibawa? Gak ada. Gak kain putih aja orang baru lahir. Masa baru lahir bawa kain putih? Lahir telanjang, gak ada yang dibawa. Apa ada orang baru lahir langsung punya pangkat camat? Ada yang lahir pakai kalung emas, yang dibawa cuma satu. Begitu beral, nangis. Apa arti sebuah tangisan? Manusia itu ketika di alam arwah dalam keadaan suci, bersih jiwanya, suci hatinya, maka ketika hijrah dari alam arwah masuk ke alam rahim ibundanya, lewat yang namanya sebuah proses, terbentuklah saripati sehingga terbentuk air mani. Maka terjadilah di situ sebuah proses, maka terjadilah yang namanya janin atau seorang bayi. Ketika masih bayi, semua kita ini suci. Ketika akan hijrah ke alam dunia, hijrah dari rahim emak ke alam dunia, bayi itu ketika akan keluar dari rahim emaknya nangis. Ketika keluar nangis. Kenapa menangis? Takut mengotori kesucian hatinya, takut mengotori fitrahnya. Karena kita ini suci, bersih. Gak ada manusia lahir itu membawa dosa. Gak ada. Semua dalam keadaan suci. Maka ini yang harus kita jaga. Tetapi pada akhirnya manusia ini setelah lahir kemudian berangsur, dewasa, semakin dewasa dikotori hatinya sendiri dengan noda-noda dosa. Kenapa? Karena manusia itu punya nafsu. Ibu punya nafsu. Nafsu apa?
Bener jawabannya. Di mana-mana kalau saya ceramah saya tanya, ibu punya nafsu apa? Makan. Bener gak? Bener gak? Emang itu yang pertama. Betul? Karena kita manusia ini butuh sandang, pangan, pakan. Betul? Terutama untuk jasmani kita. Maka jasmani perlu makan. 4 sehat, 5 sempurna. Kalau makanan dijaga, pola makannya benar, insya Allah sehat. Yang penting jangan lupa sebelum makan baca doa, ucap bismillah. Malah dianjurkan sebelum makan bismillah 21. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi malam begitu Fatihah, bismillah selesai, ikan ayam hilang. Digondol sama ucing. Tidak ikan pakai ayam aja kali ya. Emang ada ikan ayam? Ada ikan ayam nggak? Bu, baca insya Allah segala sesuatu yang bakal jadi penyakit Allah tawarkan. Apalagi seandainya ada racun, maka Allah tawarkan dengan sebab Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah itu mensyukuri nikmat. Yang kedua, di samping dengan hati, ucapkan dengan alhamdulillah. Maka terus nikmat akan bertambah. Lalu yang ketiga, buktikan nikmat itu untuk kita mentaati perintah Allah, kita melaksanakan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Itu hal yang pertama ya, mensyukuri nikmat. Masih ada 2 lagi, maka insya Allah yang 2 ini jadi PR. Kenapa saya nggak habisin? Biar supaya pada penasaran. Nah kan besok nanti tahun depan ke Isendin undang lagi. Karena masih ada 2 lagi. Insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bisa kita amalkan. Yang terpenting jangan lupa setiap tanggal 10 Muharram ya kita puasa sunnah tanggal 10 Muharram. Kemudian perbanyak sholat sunnah, terutama sholat tasbih. Kemudian apalagi silaturahim dengan orang tua, bawain apa yang jadi kesenangan orang tua. Kemudian zur aliman, ziarah kepada kita punya guru-guru, datangin guru-guru sambil kita nanti sedekah. Bawa amplop isiin, jangan lupa, jangan sampai amplop doang. Sebab apa? Sedekah sama kita punya guru itu nilai pahalanya paling gede 900 kali lipat. Jadi jangan pelit-pelit sama guru ya bu. Ya bu, ibu di sini suka ngaji nggak? Ada pengajian di guru sini. Gurunya siapa? Ya Hasanuddin. Maka ya jangan suka pelit sama guru. Kalau gurunya ya nanti diperhatikan, insya Allah rezekinya nambah. Kemudian buat para suami jangan lupa 10 Muharram sedekah sama anak istri lebih banyak. Kalau perlu uang belanja bini ditambahin. Biasanya ngasih uang belanja 1 juta, tanggal 10 Muharram kasih uang belanja bini 5 juta, 10 juta. Insya Allah bakal kaya lagi. Ibu, amin apa? Ada yang dikasih uang belanja 1 juta? Ada kagak? Ya berarti kerek suaminya. Besok tanggal 10 Muharram tahun yang akan datang, setiap tanggal 10 sedekah sama istri, sedekah sama anak, gedean lagi, dijamin kata Nabi bakal kaya. Imam Abi Sufyan bin Uyainah setiap 10 Muharram dipraktekkan itu amalan yang diperintah Nabi, maka dia kaya, nggak pernah miskin, hartanya bertambah dan berlimpah dengan sebab sedekah setiap tanggal 10.
kepada dia punya istri dan anak-anak. Uang belanjanya ditambahin, uang jajan anak ditambahin. Jangan pelit-pelit suami terutama, insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Semoga jumpa lagi. Yuk kita Fatihah. Doain guru kita Ki Hasan biar supaya makin berkah ilmunya, rezekinya, keluarganya. Ini alhamdulillah tinggal dikit lagi beres. Plafon belum masih rombeng ini. Ya, mudah-mudahan cepat selesai. Manfaat ini bangunan untuk mendidik generasi kita yang akan datang supaya jadi orator, jadi mubalik, jadi dai-da'iyah yang mumpuni, yang nanti bisa berdakwah dengan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Guru-guru semua, para asatidz, doain yang muda, yang tua, semoga insya Allah sehat, afiat, panjang umur. Adik-adik kita biar sukses, ibu-ibu biar supaya insya Allah dipelihara kesehatannya, jadi istri-istri yang soleha. Suami-suami ibu yang sudah meninggal, doain, fatihain, jalain. Insya Allah mudah-mudahan itu sangat berharga buat orang yang sudah wafat meninggalkan kita. Dan saya pun mohon doa supaya tetap jadi dai yang istiqomah. Saya pun mohon doa biar rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan soleha. Dan doain juga bini saya, bini yang baru biar sehat, biar kuat, biar istiqomah, ilmu yang manfaat. Karena beliau dokter, tapi saya suruh berhenti jadi dokter. Mama berhenti jadi dokter, ikutin papa ceramah kemana baik. Cuman dua yang mama jangan ikut papa ceramah. Pertama, kelubang buaya sama kalideres jangan ikut, bahaya itu. Saya kalau diundang kagak mau dibayar berapa, saya kagak mau. Kalau diundang ceramah kelubang buaya kagak mau. 20 juta saya tolak bu. Diundang ceramah ke Kalideres saya kagak mau. 50 juta dibayar saya kagak mau lah Kalideres. Lubang buaya. Ada bakalan mau. Maka alhamdulillah kemana-mana selalu dampingin saja. Bukan dia minta, emang saya yang ngajak. Jadi ada aja kadang-kadang yang ngomong, Ustaz kemana-mana lebay banget bawa gini. Udah gini gua mau bawa serap gua. Insya Allah doain dia sehat. Dan saya punya kakak ipar baru saja meninggal. Doain juga mudah-mudahan Mas Budi Haryanto Allah ampuni dosanya. Ada hadisnya ridho ila hadratin Nabi biniyati sihhatil afi wassalamah. Sesana walakum walakunna wa ila arwahi jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi anna Allah yatabashshakum bi rahmah wal maghfirah syai'un lillahi lakum wal fatihah. Amin ya rabbal. Terima kasih, mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Pas ya Kiai ya, pas nggak kelamaan kan? Pas, Mbak kalau kesementaran malu maaf pas ya. Insya Allah. Sekian bin hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pembagian santunan akan dipimpin oleh Ustaz Rijal Amirul. Pada beliau dipersilakan. Ya, langsung aja ya. RT 2 yaitu Aulia, Ino, Rizky, M. Muhammad Fatan, M. Sidik, Salsa, Rangga, dan Indri. Ini dari RT 2. Silakan maju ke depan. Yang tadi dipanggil silakan maju ke depan. Enggak, satu aja, satu dua. Dia jeruk-jeruk banyak. Ya, yang insya Allah akan diberikan kepada guru kita yaitu Kiai Ihya'uluddin atau Kiai Jabat Tinggi. Kepadanya kami persilakan. Siap-siap untuk RT 5 yaitu Syifa, Fadil, Fabian, Bintang, Noval, dan Kakak.
Ya, sekali lagi siap-siap. Untuk RT5, Syifa, Fadil, Fabian, Bintang, Noval, dan Aka. Foto dulu ya. Foto-foto Muter masuk terus kali. Pulang ini. Iya. Ya, kepada RT5, Syifa, Fadil, Fabian, Bintang, Noval, dan Raka. Silakan maju ke depan. Yang insya Allah akan diberikan kepada guru kami, yaitu Kiai Haji Hasanuddin MA. Siap-siap untuk RT 7 dan 8, Askia, Syifa, Sa'ah, dan Mutia. Muhammad Hanif, Muhammad Indah, dan Arif Musyafah. Siap-siap sekali lagi untuk RT 7, Askia, Syifa, Sa'ah, Mutia. RT 8-nya Muhammad Hanif, Muhammad Indah, dan Arif Musyafah. Ya, foto tim dokumentasi. Sekali lagi siap-siap. Ya, RT 7 dan 8 yang tadi disebutkan, tolong maju ke depan. Askia, Syifa, Sa'ah, Mutia. RT 8-nya Muhammad Hanif, Indah, dan Musyafah. Yang insya Allah akan diberikan oleh Ketua Mushola Silaturahim, yaitu Bapak Muhammad Siddiq SH. Ya, kepada Bapak Muhammad Siddiq. Siap-siap RT 10, Sultan, Juna, Reza, Andrena, Suhaila, Raja, Aska, Andrena Rizky, Muhammad Rizky. Aman ya, Sekali lagi siap-siap untuk